Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Livandi, NIM 1930301014 dari jurusan Studi Agama 1 semester 5 tahun 2019. Yang saya hormati Bapak Wijaya MSI dan juga teman-teman yang saya cintai. Baiklah, hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Corak-corak aliran kebatinan atau kepercayaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya aliran kepercayaan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang corak-corak aliran kebatinan atau kepercayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu mistik kebatinan atau kepercayaan. Menurut kebatinan mistisme Jawa, kehidupan manusia merupakan bagian dari alam semesta secara keseluruhan dan itu hanya bagian yang sangat kecil dari kehidupan abadi alam semesta, di mana manusia seolah berhenti sejenak untuk minum. Yang kedua yaitu gerakan purifikasi jiwa. Semua organisasi kebatinan besar umumnya bersifat mistik. Banyak gerakan kebatinan, terutama yang sedikit jumlahnya, hanya berusaha untuk mendapatkan pemurnian jiwa. Yang mereka inginkan adalah memiliki kehidupan spiritual yang stabil tanpa adanya tekanan dari mana-mana. Yang ketiga yaitu kebatinan yang berdasarkan ilmu gaib. Di semua daerah tempat tinggal orang Jawa banyak terdapat gerakan mistik yang terdiri dari beberapa lusin orang. Sebagian besar gerakan ini terkonsentrasi di kota-kota dan umumnya dicadangkan, yaitu dengan tujuan mistik, moral, atau etika yang dipimpin oleh seorang guru untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya aliran kepercayaan di Indonesia. Yang pertama ekonomi, dilanjutkan dengan sosial kemasyarakatan, dilanjutkan dengan agama, dan terakhir yaitu politik. Faktor pertama yaitu ekonomi. Seperti diketahui bahwasannya bangsa Indonesia merupakan jajahan berbagai bangsa sejak dari Portugis, Inggris, Belanda sampai akhirnya Jepang atau Nippon. Sebagai suatu daerah jajahan tentunya kehidupannya berada di dalam kewenangan bangsa penjajah yang datang ke Indonesia. Dan caranya menyangkut dengan hal ekonomi. Dari sekian bangsa penjajah, bangsa Belanda merupakan bangsa terlama yang menjajah bangsa Indonesia, yaitu lebih kurang 3,5 abad. Dan pada masa ini pula lah kehidupan bangsa Indonesia terkurung, di mana seluruh perekonomian dikuasai sepenuhnya oleh Belanda tersebut. Yang kedua yaitu sosial kemasyarakatan. Kekacauan masyarakat tidak hanya menyangkut ekonomi, tapi menyresah kepada masalah sosial kemasyarakatan, di mana ada satu pihak dan lain pihak yang merugikan satu sama lain. Hal itulah yang membuat adanya faktor-faktor kepercayaan, aliran kepercayaan itu muncul di masyarakat. Yang ketiga itu faktor agama. Seperti dimaklumi bahwa sebelum kedatangan agama-agama besar di dunia ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mempunyai kepercayaan tersendiri sebagai bentuk adanya kepercayaan, yaitu dinamisme, animisme, dualisme, dan juga politeisme. Serta monoteisme maupun bentuk kejawen. Hal tersebutlah yang membuat agama atau kepercayaan kebatinan ini muncul ke Indonesia. Yang terakhir yaitu faktor politik. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti Indonesia telah terbebas dari dominasi penjajah. Dan itu berarti bahwa perhatian masyarakat tidak lagi bagaimana memperoleh kemerdekaan, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan. Akhirnya yang selalu menjadi pembicaraan ialah kemerdekaan dan juga persamaan yang kesemuanya berkaitan dengan politik dan diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum ataupun pemilu. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya. Mohon maaf apabila salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.